Salam sahabat tutu, kita akan general reading untuk zodiak Aquarius ya. Di bulan April akan ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang Aquarius. Tetapi jangan khawatir, Tuhan akan mengirimkan beberapa dewa penolong untuk Anda ya, untuk membantu menanggulangi atau menyelesaikan segala macam kesulitan-kesulitan itu. Bisa berupa seorang sahabat, teman, tetangga, kakek, nenek, saudara, adik, kakak, atau siapapun ya. Bahkan orang-orang yang kalian benci atau musuh kalian bisa menjadi seorang dewa penolong yang akan dikirimkan oleh Tuhan kepada para sahabat Aquarius. Kita akan lihat ya kesulitan-kesulitan apa kira-kira. Kesulitan menemukan untuk menabung ya, beberapa memang akan mengalami kesulitan menabung dan tercecernya rezeki yang kemana-mana, keuangan yang terus terkendala ya. Beberapa ada yang tercecer kemana-mana, ke teman, ke sahabat, ke saudara, atau kemanapun, sehingga tabungannya terkuras ya. Di bulan April itu banyak sekali pengeluaran yang akan terjadi sehingga menyebabkan tabungan para Aquarius terkuras ya, sehingga memerlukan dana ekstra ya untuk menghidupi keluarga, menghidupi teman-teman, atau membantu teman-teman atau organisasi atau siapapun, bahkan untuk menghidupi diri sendiri. Beberapa akan jobless ya untuk Aquarius, diberhentikan, dipecat, atau pisah ranjang dengan perusahaannya ya. Beberapa akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti itu, sehingga membuat kekurangan banget di bulan April nanti. Pemutusan sepihak dari perusahaan memang menyakitkan hati ya, dan bisa menguras tabungan yang sudah direncanakan untuk sesuatu ya, sebetulnya untuk membuat sesuatu yang sudah direncanakan. Kemudian beberapa Aquarius juga akan mendapatkan di mana duitnya tercecer kemana-mana. Beberapa investasinya juga hilang entah kemana karena tertipu orang, atau dibawa lari temannya, atau masih nyantol ya, istilahnya nyantol duitnya di beberapa temannya. Kita akan lihat dua dulu ya, siapa ya dewa penolong yang akan datang, yang akan dikirimkan Tuhan kepada para Aquarius. Kita lihat dulu, tampaknya yang zodiak yang pertama ada orang yang pertama yang akan dikirim, dia berzodiak Aries ya. Dia akan bisa benar-benar powerful untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian ya Aquarius ya. Dengan kekuatan Aries dan optimistis Aries dan pemikirannya yang cerdas, bisa saling membantu atau membantu kalian yang ya sama-sama berpikiran maju dan sama-sama terbuka untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemungkinan bisa membantu secara finansial atau secara advice saja juga bisa ya, berupa nasihat atau jalan keluar untuk bisnis-bisnis baru untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Begitu ya. Beberapa juga Capricorn yang akan membantu menghadapi bila kalian dipecat atau tiba-tiba dijobleskan, dirumahkan tanpa sebab. Itu akan membuat kalian sakit hati ya. Tapi Capricorn, carilah orang-orang yang berzodiak Capricorn atau Aries, dia yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan itu, paling enggak untuk bisa advokasi, atau untuk mungkin juga bisa meminjami keahlian modal untuk berusaha sendiri, berusaha lagi, membuat bisnis baru di luar pekerjaan kalian. Begitu ya Aquarius ya. Kita akan lihat beberapa lagi yang bagaimana rezeki yang tercecer. Rupanya Aquarius sendiri ya. Aquarius sendiri ada zodiak di beberapa teman kalian yang bisa membantu ya bila kalian memerlukan budgeting ya, pengelolaan keuangan, atau bila memang kedodoran sekali, bisa kalian minta advice ke Aquarius bagaimana mengatur keuangan yang baik, alokasi dana yang baik,
syukur-syukur dia bisa meminjami kalian dana ya, meminjami kalian duit untuk membuka usaha baru, membuka peluang baru yang selama ini mungkin akan tertunda. Begitu ya. Aquarius, kita akan lanjutkan ya beberapa kesulitan Aquarius untuk menentukan keputusan dan harapan-harapan yang tertunda ya, di mana beberapa Aquarius berharap memiliki sebuah rumah atau kendaraan ya, kendaraan mungkin bisa sepeda motor atau bisa mobil yang sekarang ini terhambat, cicilannya mungkin terhambat atau DP-nya kurang atau mobilnya rusak ya dan tidak bisa memperbaiki. Kita akan lihat siapa saja dewa penolong yang akan dikirim kepada kalian ya Aquarius. Aquarius, siapa dewa penolong kalian? Ternyata adalah Scorpio dan Gemini ya yang akan membantu kalian. Bila tampaknya memang nggak ada urusan rumah tangga, ini urusan keuangan saja dan mobilisasi ya yang akan terjadi di Aquarius. Yang pertama adalah harapan-harapan untuk kalian bisa punya rumah, punya kendaraan, punya motor, punya mobil. Yang terkendala mungkin cicilan DP atau nama KTP yang sudah blacklist atau apa ya. Kalian bisa meminta bantuan oleh seorang Scorpio atau Gemini. Mereka akan bisa memberikan advice, memberikan jalan keluar, solusi bagaimana sebaiknya Anda bisa melunasi hutang-hutang, bisa melunasi cicilan atau bisa mendapatkan kredit untuk sebuah rumah atau mobil ya. Itu bisa dilakukan oleh Scorpio yang ada di sekitar Anda atau Gemini yang ada di sekitar Anda. Sebaiknya sih kalau cowok sama cowok juga ya, kalau cowok Aquarius cari cowok Scorpio atau Gemini. Sebaliknya juga kalau Aquarius cewek cari Scorpio dan Gemini cewek. Begitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya bila kalian mempunyai pasangan atau sudah mempunyai keluarga. Kalau mencari advice atau pendapat atau curhat ke lawan jenis itu berbahaya ya, bisa korsleting gitu ya Aquarius ya. Aquarius, kita akan lihat yang terakhir adalah mobilisasi. Tampaknya memang di bulan April banyak yang merencanakan liburan atau bepergian ke luar kota, ke daerah. Bisa jadi memang banyak yang sudah merencanakan untuk pulang kampung. Dan itu Aquarius, semoga kalian bisa ya menanggulangi semua ini karena memang kendaraan itu penting. Pulang kampung itu penting, bertemu keluarga itu penting untuk meminta ridho, meminta berkat, saling memaafkan, terutama kepada orang tua ya. Yang terkendala dengan mobilitas itu, terkendala dengan pulang kampung, ada beberapa yang tidak dikasih cuti juga ya dari perusahaannya, sehingga dia mandek, diam di tempat, bingung, pusing karena tidak bisa pulang kampung karena sesuatu yang menggembirakan ya pulang kampung itu. Kita akan lihat dewa penolongnya adalah Libra dan Scorpio ya. Libra yang bijaksana bisa memberi advice kepada kamu atau bisa memberikan suatu bantuan atau bisa memberikan solusi ya, bagaimana mungkin bisa mendapatkan link untuk transportasi umum, transportasi gratis, mudik gratis atau apapun. Dan Scorpio yang berintuisi tinggi dan pandai untuk membelah-belah persoalan, bisa menyederhanakan persoalan itu, atau syukur-syukur bisa meminjamkan mobil atau motornya untuk kalian mudik dan kalian bisa happy ya mudik bersama keluarga. Begitu ya Aquarius, itulah ya beberapa dewa penolong yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitanmu. Tuhan sudah mengirimkan beberapa orang untuk kalian ya. Bagaimana kalaupun dewa penolong itu tidak ketemu? Kadang-kadang kita itu manusia itu lupa ya, atau hilaf atau tidak mengerti bahwa seseorang itu dikirim untuk menolong kita, bahwa sudah ada seseorang yang dikirim kepada kita, tetapi kadang kita tidak mengetahui bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan ya, sehingga diabaikan, dan pengabaian itu yang membuat kadang-kadang kita terlewat pada dewa penolong itu ya. Contohnya mungkin ada pernah dengar cerita ya, seorang
yang alim ulama, pendeta atau apa tokoh agama atau apa yang sangat taat kepada Tuhannya ya. Ketika ada banjir datang, dia ada di rumah sebuah tempat ibadah dan dia berusaha untuk menyelamatkan tempat ibadah itu. Dan dia tetap setia menunggu tempat ibadah itu. Beberapa kapal datang, beberapa tetangga datang untuk meminta dia tokoh agama itu untuk pulang, tetapi untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih bagus, yang tidak terkena banjir, tetapi diabaikan. Kemudian datang kapal Sekoci yang ingin menyelamatkan dia, tetapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Dia mengabaikan dan menyuruh pergi kapal dan Sekoci itu. Terakhir adalah sudah detik-detik terakhir, sudah mau tenggelam nih tempat ibadah. Datanglah helikopter untuk menyelamatkan dia, tetapi dia tetap berteguh dan yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dan tempat ibadah itu tidak akan tenggelam. Tetapi apa daya, air bah terus tinggi dan dia tokoh agama itu tenggelam bersama tempat ibadah. Kemudian sesampai di surga, walaupun tetap begitu dia tetap masuk surga karena kebaikan ya, tokoh agama ya. Setelah bertemu Tuhan dia bertanya, Tuhan kenapa engkau tidak menyelamatkan aku? Saat itu saya begitu setia padamu, toh tetap aja aku mati ya. Dan Tuhan menjawab, saya sudah mengirim utusan-utusan dewa-dewa penyelamat kamu, dewa penolongmu, berupa orang-orang yang ingin mengajakmu pergi, orang-orang yang naik kapal dan Sekoci yang ingin membawamu dan menyelamatkan hidupmu dari dunia. Yang terakhir adalah helikopter yang datang untuk menyelamatkan kamu dan kamu mengabaikannya. Tetapi toh kamu di surga, terus apa yang ingin kamu selamatkan sebenarnya? Dan kamu sudah selamat sampai di surga. Itu perbedaan pikiran yang memang kita tidak bisa menembus pikiran atau rencana-rencana besar Tuhan ya. Grand design untuk diri kita. Dia merasa tidak selamat, padahal itulah yang sudah diselamatkan ya. Tetapi bila waktu itu dia tetap mau memilih salah satu dewa penolong yang sudah dikirim Tuhan kepada dia dan dia selamat, dia bisa untuk memberi siar atau memberi ajaran-ajaran agama kepada lebih banyak orang. Tetapi karena dia memang berpegang teguh kepada kepercayaannya, ya Tuhan menyelamatkannya dengan memasukkannya ke surga saat itu. Begitu ya, bisa dipahami, manusia diberikan pilihan. Itulah keunggulan manusia. Manusia sudah diberikan pilihan-pilihan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa dewa penolong sudah dikirim, tetapi manusia berhak memilih yang terbaik untuk dirinya dan jangan menyesal dengan pilihan-pilihan itu, karena kebahagiaan, inti dari kebahagiaan yang paling tinggi adalah bersyukur. Begitu ya, dengan rasa syukur kalian akan hidup bahagia. Sekali lagi memang kebahagiaan adalah permainan hati dan pikiran saja. Berulang-ulang saya sudah menjelaskan kebahagiaan tidak bisa diukur. Parameter antara orang lain dan orang satunya berbeda. Kita harus menentukan standar sendiri kebahagiaan kita sampai di mana. Tetapi ukuran yang sangat bagus adalah bersyukur. Saat kalian bisa bersyukur, saat kalian sudah bisa menikmati yang diberikan Tuhan kepada kita, saat itulah kita sebenarnya sudah mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Begitu ya. Jadi bagaimana kalau tidak ada dewa-dewa penolong yang menghampirimu, yang kamu bisa tahu, yang kalian bisa mengerti apa rencana Tuhan dan kalian istilahnya menyambut itu. Dan bila memang itu terlepas, Tuhan sudah memberikan beberapa penolong di dalam diri Aquarius sendiri, tidak jauh-jauh. Selama kita hidup berarti Tuhan berada di dalam diri kita. Begitu kita bebal pasti Tuhan sudah mengingatkan. Begitu kita salah, Tuhan pasti mengingatkan lewat hati nurani kita, lewat diri kita sendiri. Kadang insting kita, intuisi kita. Itulah pertolongan-pertolongan atau dewa penolong yang dikirim Tuhan kepada kita lewat diri kita sendiri ya.
by yourself, Aquarius. Jadi sebetulnya kita sudah tidak perlu lagi dewa penolong yang lain atau orang-orang lain untuk menolong kita, karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita penolong-penolong kita. Bisa jadi kalau di orang Jawa, apa kejawen ya, ilmu-ilmu kejawen itu sedulur abang, yaitu roh yang menjaga kita, saudara kembar kita, kakang kawade hari-hari ya, yang mungkin itu adalah seseorang atau istilahnya zat yang untuk mengingatkan kita, untuk meningkatkan kewaspadaan kita ya. Itu yang sudah diberikan kepada kita, bisa lewat intuisi, bisa lewat hati nurani, bisa lewat pikiran ya, dan kita pikiran alam bawah sadar kita yang kadang-kadang terpercik, dan itu bisa kita latih ya untuk kita selalu memahami apa yang diinginkan yang Maha Kuasa lewat diri kita, lewat hati kita, lewat hati nurani kita, lewat pikiran-pikiran kita. Hanya kita belum ketemu dengan triggernya, kadang pemicunya ya, pemicu yang membuat kita sadar bahwa itu jalan atau sesuatu yang dikirimkan Tuhan kepada kita, sesuatu yang lewat alam bawah sadar kita untuk menolong kita, membantu diri kita sendiri untuk melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Dan itu perlu pelatihan, perlu kecerdasan spiritual, perlu kita gali sehingga kita akan semakin sensitif dan bisa mengenali pesan-pesan dari Tuhan lewat pikiran-pikiran kita. Begitu ya Aquarius, semoga beberapa Aquarius sih intuisinya memang udah tinggi ya, hati nuraninya juga bagus, kepedulian sosialnya juga bagus. Itu yang bisa menolong ya. Istilahnya kalau kita sering berderma, zakat ya, memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain, Tuhan akan membantu, akan menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita lewat orang lain juga. Jadi, tapi intinya ada pada diri kita sendiri, sudah komplit, sudah diberikan Tuhan untuk kita menemukan jalan dan menyelesaikan segala macam kesulitan-kesulitan kita oleh diri kita sendiri. Salam sahabat Tutu.